Forum Ulama dan Habaib Ahlus Sunnah wal Jamaah meminta kepada pemerintah untuk membebaskan kepada eks-pentolan FPI Habib Rizik Syihab yang saat ini tengah dipenjara terkait beberapa kasusnya. Hal tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum RDPU dengan Komisi 3 DPR RI pada Senin 6 Desember 2021 kemarin. Mereka pun meminta Komisi 3 DPR untuk terus mengawal kasus yang menimpa Habib Rizik. Katanya dengan berat hati dan alasan demi nama baik wakil rakyat, terutama Komisi 3, wajib hadir untuk memberi sumbangsi terhadap posisi yang saat ini dialami Rizik Syihab untuk membebaskannya tanpa syarat. Anggota Komisi 3 Asrul Sani mengklaim selama ini pihaknya telah melakukan banyak upaya terkait kasus hukum Rizik Syihab. Namun ia tidak menjelaskan upaya seperti apa yang telah dilakukan. Hanya saja ia menegaskan DPR tidak boleh melakukan intervensi dalam proses penegakan hukum, tetapi sebagai sikap-sikap politik tentu akan disampaikan. Merespon hal itu, pegiat media sosial Denny Siregar menilai bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum ditegakkan tidak mengikuti perasaan, tetapi bukti. Siapa sih kalian yang menamakan diri sebagai ulama, Habib? Ini negara hukum, bukan negara agama. Hukum itu berdasarkan bukti, bukan perasaan. Kasih contohlah. Bagaimana seharusnya ulama yang baik, bukan malah melindungi sesama yang kriminal, tegas Denny Siregar. Denny Siregar mengatakan, jika dirinya seorang Habib, maka ia akan lebih tegas kepada mereka yang sering mengandalkan gelar Habib. Menurut Denny, semua manusia sama di mata Tuhan. Tak perlu gelar Habib, yang dibedakan adalah akhlak dan keilmuannya. Sayang gue bukan Habib. Kalau gue Habib, makin galak gue. Gue maki-maki tuh mereka yang pakai gelar Habib dan mengusungnya seakan-akan kasta mereka lebih tinggi dari lainnya, tegas Denny Siregar. Menurut Denny, dirinya akan tunduk dan ikuti ulama yang berakhlak tinggi dan ilmunya. Dia pun mengandalkan Buya Syafi'i Ma'arif sebagai panutannya. Denny pun menegaskan bahwa Habib Bahar dan Habib Rizik merupakan ulama kadrun. Ya, itulah para kadrun yang suka jualan agama. Mereka seakan pemilik kebenaran. Mereka seolah pemegang kunci surga dan neraka. Mereka seperti panitia akhirat yang bisa menentukan nasib seseorang selamat atau tidak. Jika berbeda dengan mereka, pasti dianggap kotor, sesat, kafir, dan lain sebagainya. Mereka adalah kelompok Islam radikal, intoleran, yang dibungkus dengan jubah putih, tapi tidak seputih hati mereka. Yang keluar dari mulut mereka hanya fitnah, caci maki, dan kebencian yang dibungkus dengan agama sebagai jualannya. Muak melihatnya. Kelompok ini selalu memaksakan kehendak. Hukum di negeri ini tidak berlaku bagi mereka. Tapi kalau untuk orang lain, hukum harus ditegakkan. Contohnya Ahok yang mereka tuduh telah menista agama dengan cara merekayasa dan mengedit video ucapan Ahok tentang surat Al-Maidah. Kejam kan? Ketika hukum ditegakkan kepada imam besar mereka Rizik Syihab, Munarman, dan yang lainnya sampai ditangkap oleh Densus 88, justru dianggap sebagai kriminalisasi ulama. Padahal fakta di persidangan sangat jelas. Rizik telah melakukan pelanggaran hukum. Demikian pula dengan Munarman yang juga terlibat dengan kelompok teroris. Jika membunuh itu merupakan kejahatan, tapi kalau sudah dibungkus dengan jihad, maka akan dipandang sesuatu yang mulia. Memukul orang lain itu juga jahat,
Tetapi kalau atas nama amar ma'ruf nahi munkar menjadi sesuatu yang mulia. Intinya sifat-sifat radikal akan menjangkiti orang-orang yang punya semangat beragama tinggi namun tidak terus belajar. Jika mau belajar, ia akan berubah karena radikalisme itu tidak sesuai fitrah manusia yang selalu butuh proses dan perenungan setiap saat. Karena itu mereka sering memaksakan pemahaman ekstrim dengan menuduh orang lain sebagai bidah, kafir, sesat, neraka. Bahkan ingin mengubah moral masyarakat beragama dengan cara-cara berontak, bukan bertahap dan berproses. Mereka juga tidak mengakui tradisi yang sudah mengakar, sehingga membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka selalu mengajak langsung kepada Al-Quran dan hadis tanpa mengikuti pendapat para ulama. Kelompok ini mengklaim kebenaran Islam hanya ada pada mereka. Yang lain salah karena dianggap tidak sesuai sunnah Nabi dan Al-Quran. Mereka juga suka mengedepankan buruk sangka karena merasa dirinya aman dari murka Allah, karena merasa dirinya paling benar sejagat akhirat. Coba Anda saksikan setiap ceramah Rizik Syihab. Hampir semua berisi narasi ujaran kebencian, provokasi, dan kata-kata kasar. Tidak ada yang bisa diambil sehingga dapat menyejukkan. Bahkan kata lonte pun sangat lancar dan dengan mudah dia ucapkan. Apakah ini menunjukkan perilaku Rizik sebenarnya? Entahlah, hanya dirinya dan Tuhan yang tahu. Ceramah seperti itu hanya bisa diterima oleh orang-orang bodoh yang kurang pengetahuan dan mendalami agama. Bagi mereka, apa yang keluar dari mulut Habib yang mengaku keturunan Nabi adalah benar semuanya. Tidak ada yang salah. Jika meniru akhlak Nabi Muhammad, tidak pernah membalas ucapan jelek dari musuhnya sekalipun. Seharusnya kita tidak boleh saling hina, harus kembali ke akhlak yang terpuji. Dulu ada cerita saat Nabi Muhammad dimaki seorang yang buta, tapi tidak membalas. Namun beliau malah menyuapinya setiap hari. Begitu Nabi tiada, orang buta ini baru tahu siapa yang telah memberinya makan. Seharusnya sebagai keturunan Nabi, Habib Rizik meniru perbuatan mulia tersebut, bukannya mencaci maki seenak perutnya sendiri. Apakah dia lupa salah satu hadis yang berbunyi, "Berkatalah baik atau benar"? Sebagai orang alim, seharusnya ia paham tentang hal itu. Tetapi kenapa tidak mempraktekannya? Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.